sejauh ini HP ini yang paling jauh kalau ngomongin kamera. Punya lensa utama 1 inch generasi terbaru, terus punya 2 lensa periskop di dalam satu HP pertama di dunia, dan 4 kamera belakang yang semuanya 50 megapiksel. Apakah spesifikasi Monster tadi menghasilkan gambar yang bagus? Terus kalau dibandingin sama iPhone 15 Pro Max, bagusan mana? Yuk kita buktiin. Tapi sebelumnya kita intip dulu sekilas ya ada apa di dalam boxnya. Yang ada kotak lagi dengan tulisan, terus casing warna gelap yang elastis, SIM ejector, dan buku-buku terlantar yang jarang kita baca. Lanjut chargeran 100 watt dan kabel Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama ColorOS 14 berbasis Android 14 ya, yang ternyata ada bahasa Indonesianya loh. Indonesia, padahal ini China version, mantap. Oke, kalau gitu kita pilih yang English. Habis itu setup kayak biasa, dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan cukup banyak, yaitu 34,3 GB dari 256 total punya gue. Impresi awal gue tentang HP ini gede. Punya kamera modul yang nggak main-main juga loh, sampai bisa dibuat nyender sama jari kita kalau lagi pegang. Cuma ukuran gede ini agak tersamarkan karena lengkungan di bagian layar dan belakangnya. Jadi feel pegangnya sih sedikit lebih enak. HP ini tentunya berat juga, di 221 gram dengan tebal 9,5 mili. Terus desain belakangnya dual tone gitu ya, bagian bawah leather, atasnya dari glass. Cuma ini leathernya yang sintetik. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,82 inch dengan bezel yang cukup normal sih untuk layar lengkung. Terus dapat screen protector bawaan juga. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang letaknya ketinggian sih buat gua. Di atas ada speaker, mic, dan AR blaster. Di bawah ada speaker lagi, mic, port Type C, dan mic lagi kali ya ini. Terus ada dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Dan terakhir di sebelah kanan ada alert slider yang ubah dari bunyi ke silent dan VIP mode. Jadi kalau VIP mode ini aktif, kamera, mic, dan lokasinya itu bakal mati ya. Jadi nggak ada app yang bisa akses itu. Unik juga loh. Lanjut kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja. Untuk layar 6,82 inch curve dengan tingkat kecerahan maksimal 4500 nits. Tapi jangan salah juga, 4500 ini cuma saat nonton konten HDR. Kalau pas di outdoor gitu, sekitar 1600 nits, yang udah terang juga sih ini. Untuk performance, Snapdragon 8 Gen 3 yang dapat skor Antutu hampir di 2,1 juta. Terus kapasitas baterai 5000 mAh yang support 100 watt super fast charging. Bisa wireless charging dan reverse wireless charging juga. Nah, buat kamera ini yang menarik. Punya 4 kamera belakang yang semuanya pakai sensor Sony. Lensa utamanya itu yang ada di sebelah kiri ya, LYT900 dengan sensor 1 inch-nya. Jadi ini sensor HP 1 inch generasi terbaru ya setelah IMX989. Terus di bawah ada ultrawide LYT600, yang tengah ada 3 kali periskop IMX890, dan terakhir yang di atas itu 6 kali periskop IMX858. Monster banget nggak sih spek kayak gini? Belum lagi didukung sama Hasselblad dan Hypertone Image Engine-nya. Mari kita buktiin kualitasnya ya nanti. Oh ya, buat selfie-nya itu 32 megapiksel. Dan terakhir buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, stereo speaker, Wi-Fi 7, IP68, dan lain sebagainya. Menurut gue makin kesini punya lensa telefoto yang bagus itu juga makin penting ya. Jadi nggak cuma lensa mainnya doang atau yang wide. Karena foto yang dihasilkan itu objeknya jadi lebih stand out ya, dengan background yang lebih terkompres. Misalnya ini contoh shoot objek kalau pakai lensa wide sama telefoto. Gimana hasilnya? Lebih bagus yang telefoto kan? Untungnya tahu itu ya, dan keluarin HP ini dan langsung nggak tanggung-tanggung 2 lensa periskop sekaligus dengan kemampuan 3 kali dan 6 kali zoom. Oke, pertama tentunya mari kita bahas zoomnya HP ini yang bisa mentok sampai 120 kali buat foto, dan hasilnya terbilang masih cukup baik ya, terutama 30 kali ke bawah. Kalau di atas itu menurut gue lebih kebantu kita buat lihat yang nggak bisa dilihat mata langsung. Contohnya lihat rambu di ujung sana. Ini ultra wide 4K 30 fps. Ramai banget Orchard guys, hari Sabtu. Sedangkan untuk video dia bisa mentok sampai 18 kali ya guys. Dan hasilnya masih cukup baik kok di sini. Ya walaupun udah nggak detail, tapi paling nggak objeknya masih berbentuk.
Cuman kalau gue bandingin sama iPhone, tampaknya sedikit lebih jernih iPhone ya buat sesama 15 kali zoom. Dan entah kenapa suka geter-geter gitu di Oppo. Terus kalau ngomongin resolusi video, dia bisa mentok sampai 4K 60 fps ya. Dan yang bikin wow, ternyata itu bisa di kamera depan juga, kayak yang kalian lihat sekarang nih. Ya walaupun videonya di shoot 30 fps, tapi paling nggak kalian bisa lihat untuk stabilisasinya, yang mana oke sih. Terus dynamic range ya oke aja lah, lumayan daripada biasanya kan putih semua. Ini gedung-gedung di belakang masih kelihatan. Dan buat kamera selfie-nya dia luas juga loh, bisa sampai 0,8 kali. Ada 1 sama 2. Dan ini nggak cuma foto ya, tapi untuk video juga bisa. Dan ini kalau gue bandingin untuk sesama video kamera selfie ya, yang mana terlihat emang di Oppo lebih luas karena yang 0,8 kali tadi. Terus kalau dari sisi dynamic range, kayaknya ya lebih baik iPhone ya. Gedung di belakang itu lebih terekspos dengan baik. BTW sensor 1 inch di Oppo ini sih nggak bisa bohong lah ya. Bokeh natural yang dihasilkan lebih mantep sih kalau dibandingkan iPhone. Terus gimana kemampuan zoom kalau dibandingin sama iPhone? Di sini terlihat jelas kalau tanaman di belakang masih tajam di Oppo untuk sesama 25 kali zoom. BTW guys, biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Thank you. Wih, tajam banget nih di 3 kalinya. Buat foto portrait pakai lensa telefotonya sih nggak usah diraguin lagi lah ya. Yang gue impress itu warna kulit mukanya cukup akurat loh, sesuai sama apa yang gue lihat. Keren-keren. Jalan terus di Singapura. Do you want to sleep? Then close your eyes, you can sleep. Lanjut kita ke low light, singkat aja ya. Mulai dari foto di Oppo untuk wide dan ultra wide itu lebih terang dibanding iPhone. Mungkin salah satu penyebabnya di Oppo itu walaupun night mode-nya dimatiin, tapi entah gimana tetap ke-trigger, jadi hasilnya lebih baik. Sedangkan telefotonya bisa gue bilang Oppo juara di sini. Lebih bersih dari noise dan untuk beberapa kondisi dalam menghandle cahaya lebih baik dari iPhone. Terus gimana dengan foto selfie? iPhone lebih baik ya dalam menghandle cahaya dan muka pun lebih baik. Hal ini sama buat videonya. Selain cahaya lebih teredam, minim jitter juga. Untuk video kamera belakang yaitu wide, gue bisa bilang mirip-mirip aja sih. Hasilnya sama-sama bagus. Muka gue sama-sama tajam. Cuman saat udah pindah ke ultra wide barulah kelihatan kalau video iPhone lebih baik nih. Gambar di Oppo itu udah soft banget. Noise-nya pun cukup berasa. HP ini punya 3 warna ya, ada Ocean Blue yang kayak punya gua ini, terus Sepia Brown dan Tailored Black. Buat variannya dia ada 3 ya, dengan harga mulai dari 13,1 juta sampai 15,3. Dan ingat, ini harga resmi di Cina sana. Dan saat ini belum ada info bakal keluar global atau enggak. Terus informasi tambahan kalau HP ini juga punya satu saudara lagi yaitu Oppo Find X7 regular dengan chipset Dimensity 9300 dan susunan kameranya juga beda ya. Jadi ada 2 ya, Oppo Find X7 dan Find X7 Ultra. Kemana yang Pro? Kayaknya sih yang Ultra ini harusnya yang versi Pro, cuman biar lebih wah diganti jadi Ultra. Apakah iPhone 16 nanti bakal punya versi Ultra juga? Coba kasih tahu tebakan teman-teman deh. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.